Gue mau kita ngomong jujur-jujuran hari ini. Lu, gue, dan kenyataan pahit yang sering kita tutup-tutupi pakai filter Instagram. Pernah nggak sih lu kepikiran? Dunia sekarang tuh aneh banget. Kita bisa beli apapun cuma dengan modal geser jempol di layar HP. Tapi anehnya, kita nggak pernah benar-benar ngerasa punya apa-apa. Semuanya terasa kayak numpang lewat doang. Dulu, yang namanya utang, itu sesuatu yang kita hindari, sesuatu yang bikin malu kalau ketahuan tetangga. Tapi sekarang, utang dikemas rapi, dipitain, dan dijual ke kita sebagai gaya hidup. Pay later itu bukan lagi sekedar alat bantu keuangan, bro. Itu sudah berubah jadi pelarian halus dari rasa kurang yang gak pernah ada habisnya di dalam dada lu. 1. Jebakan ketenangan semu dalam warna pastel. Lucunya begini, yang bikin lu kepengen klik bayar nanti, itu seringkali bukan karena lu nggak punya duit sama sekali, tapi karena lu pengen ngerasa punya lebih. Lu pengen ngerasa lebih bergaya, lebih mampu, dan yang paling parah, ngerasa setara sama dunia yang katanya gerak cepat banget ini. Lu takut ketinggalan, padahal sebenarnya lu cuma lagi lari di tempat. Pelan-pelan, lu mulai ngerasain ada yang salah kan? Kayak hidup lu itu nggak lagi disetir sama mimpi-mimpi lu, tapi diatur sama deretan tagihan yang lu sendiri bahkan nggak ingat kapan pertama kali munculnya. Gue kasih tahu ya, pay later itu datang dengan wajah paling ramah yang pernah ada. Interface-nya bersih, warnanya pastel yang menenangkan, kalimatnya sopan banget. Tenang, kamu bisa bayar bulan depan. Cih! Padahal, yang sebenarnya mereka jual ke lu itu bukan kemudahan, tapi ketenangan semu. Mereka bikin lu makin bergantung. Dan yang lebih halus lagi, mereka nggak nyentuh dompet lu duluan, bro. Mereka nyentuh otak lu. Mereka bikin lu percaya kalau menunda bayar itu sama dengan mengatur keuangan dengan cerdas. Padahal, jujur aja deh, mereka cuma lagi ngajarin lu satu hal, rasa bersalah yang ditunda. Ilusi kebebasan di balik klik geser ke kanan. Kita ini hidup di era di mana utang nggak lagi kelihatan kayak beban yang berat, tapi kayak tiket kebebasan. Kita seolah-olah diminta bangga karena bisa mengelola cicilan. Kita dibentuk buat percaya kalau punya banyak tagihan, itu artinya kita aktif secara finansial, artinya kita punya perputaran uang. Tapi coba deh, lu diem sebentar. Dengar suara kecil di kepala lu itu. Buka aplikasi itu malam-malam pas semua orang sudah tidur. Ada rasa yang gak enak kan? Ada sesak kecil di dada setiap kali lu melihat angka-angka itu. Rasa gak enak itu muncul bukan cuma karena jumlahnya gede, tapi karena jauh di lubuk hati, lu tahu setiap kali lu geser tombol ke kanan buat konfirmasi transaksi, lu sebenarnya lagi mundur selangkah dari kendali diri lu sendiri. Dan disitulah bro, kesalahpahaman terbesar kita soal makna bebas finansial dimulai. Lu tahu nggak rasanya? Rasa lega tiap kali transaksi berhasil pakai pay later itu kayak ada sensasi kecil di dada. Yes, aman. Padahal yang sebenarnya aman cuma momen itu doang, cuma detik itu. Setelahnya, yang muncul pelan-pelan adalah rasa cemas yang gak punya nama. Rasa cemas yang terus menghantui sampai tanggal jatuh tempo tiba. Eksperimen besar bernama kenyamanan. Sistem ini ngerti banget cara kerja otak manusia, lebih dari yang lu sadari. Mereka tahu yang bikin kita belanja itu seringnya bukan kebutuhan, tapi rasa pengen diterima secara sosial. Mereka tahu manusia itu nggak tahan sama yang namanya fear of missing out atau FOMO. Makanya, tiap kali muncul notif diskon terakhir hari ini, otak lu nggak bakal mikir, gue butuh nggak ya? Tapi otak lu bakal teriak, kalau gue nggak beli sekarang, besok gue bakal nyesel. Disitulah permainan halusnya dimulai. Pay later itu bukan sekedar fitur di aplikasi. Dia itu sistem yang pelan-pelan mengubah cara lu ngerasa soal diri lu sendiri. Dia menjual rasa mampu bahkan sebelum lu benar-benar mampu. Dia ngasih lu ilusi kontrol, padahal diam-diam dia yang lagi megang rem hidup lu. Coba lu ingat lagi, sudah berapa kali lu ngomong ke diri lu sendiri, gue bayar bulan depan aja, nanti gajian juga masuk.
Tiap kali lu ngomong gitu, lu sebenarnya lagi melatih otak lu buat menunda tanggung jawab. Dan parahnya, lu nggak sendirian. Kita semua lagi ada di dalam eksperimen besar tentang kenyamanan semu. Semuanya disetting biar lu nggak pernah ngerasa cukup. Biar lu terus klik, terus utang, terus ngejar hal-hal yang lu pikir bakal bikin hidup lu naik level. Tapi coba cek lagi. Yang naik level hidup lu atau cuma beban mental lu? Paradoks rasa lega. Ada satu momen yang hampir semua orang di zaman sekarang alamin. Malam-malam lagi asyik scrolling, terus tiba-tiba masuk email notifikasi. Tagihan Anda akan segera jatuh tempo. Rasanya kayak lu baru aja disiram air es di tengah tidur nyenyak. Lu diingatin betapa lu belum benar-benar bebas. Dan anehnya, reaksi kita seringkali malah makin absurd. Lu malah jadi lebih rajin nyari promo lain, nyari barang lain, biar bisa nutup rasa bersalah itu dengan sensasi belanja yang baru. Paradoks banget kan? Kita berutang buat ngerasa lega, tapi justru karena utang itu, kita nggak pernah benar-benar ngerasa lega. Kita dikejar target sukses, tapi kita nggak pernah dikasih ruang buat mikir, apa sih arti cukup buat gue? Kita bangga bisa handle banyak cicilan, padahal itu cuma bikin kita makin jauh dari rasa tenang. Selama ini kita mungkin bukan kurang kerja keras, bro. Kita cuma belum ngerti arah yang sebenarnya. Uang adalah cermin, bukan Tuhan. Pernah mikir nggak kenapa sistem pay later bisa tumbuh secepat itu? Karena mereka paham satu hal yang sering kita lupakan. Manusia itu sebenarnya nggak butuh barang baru. Dia cuma butuh rasa punya kendali. Dan di situ jebakannya. Kita ngerasa keren waktu bisa ngatur sendiri kapan mau bayar. Padahal sebenarnya mereka cuma ngasih lu pilihan di dalam kandang. Lu boleh jalan ke kiri atau ke kanan, tapi temboknya tetap di situ. Pelan-pelan hidup lu diatur bukan sama visi lu, tapi sama tagihan bulanan. Bukan sama arah tujuan hidup, tapi sama tanggal jatuh tempo. Lu harus sadar sesuatu yang sederhana banget. Utang itu bukan masalah uang. Utang itu masalah kesadaran. Ini soal cara lu melihat hidup. Uang itu bukan musuh, tapi uang juga bukan Tuhan. Uang itu cuma cermin yang nunjukin seberapa selaras lu sama nilai-nilai yang lu pegang. Kalau lu tenang, uang jadi alat. Tapi kalau lu panik, uang bakal jadi tuan lu. Makin lu ngejar kebebasan lewat kemudahan finansial yang instan, makin lu bakal kehilangan makna kebebasan itu sendiri. Karena kebebasan sejati itu bukan soal bisa beli apapun yang lu mau, tapi soal nggak harus kepengen semuanya. Langkah nyata mengambil kendali. Mungkin stabil itu lebih mahal dari kaya. Mungkin tenang itu lebih langka dari sukses. Dan mungkin rasa cukup itu adalah bentuk kekayaan yang paling sering kita remehkan. Dengar bro, lu tahu yang paling berbahaya? Adalah ketika lu ngerasa berhasil cuma karena limit pay later lu dinaikin. Padahal yang naik itu bukan kemampuan finansial lu, tapi kepercayaan sistem terhadap kemungkinan lu buat gagal dengan lebih mahal. Sekarang, waktunya ubah cara kita mikir. Bukan lagi soal berapa yang bisa gue dapat, tapi seberapa sadar gue dalam memakainya. Gue mau kasih lu 3 langkah sederhana buat ambil kendali lagi. Nggak pakai jargon ribet, cuma logika dasar. 1. Redefine value. Ukur kaya dari arah bukan angka. Mulai tanya ke diri lu, apa sih hal paling berharga buat gue selain uang? Kalau lu nggak tahu apa yang penting buat lu, dunia bakal mutusin buat lu. Dan biasanya, yang dunia anggap penting cuma apapun yang bisa mereka jual ke lu. Nilai diri lu bukan di jumlah saldo, tapi di seberapa jelas arah hidup lu. Lu kerja buat apa? Buat gaya? Buat tenang? Atau buat punya ruang? Pertanyaan ini bakal jadi filter setiap kali lu mau klik bayar nanti. Tanya dulu, ini beneran kebutuhan atau cuma cara buat nguatin ego lu yang lagi capek? 2. Design simplicity. Bikin hidup efisien, bukan berlebihan. Hemat itu bukan berarti pelit, tapi seni buat milih mana yang benar-benar ngasih nilai jangka panjang. Mulai dari hal kecil,
Uninstall aplikasi belanja yang tiap malam bisikin promo sampah ke kepala lu. Pindahin fokus lu dari dapetin lebih banyak ke butuh lebih sedikit. Begitu hidup lu makin sederhana, keputusan lu bakal makin jernih. Simplicity itu strategi biar energi lu nggak bocor ke hal-hal nggak berguna. 3. Build inner equity. Investasi ke kemampuan, bukan kemewahan. Aset paling mahal itu adalah diri lu yang bisa mikir dengan tenang. Investasi ke ketenangan pikiran. Pelajari cara kerja bunga, risiko, dan kebiasaan konsumsi. Bukan biar lu jadi orang yang anti belanja, tapi biar lu nggak gampang digerakkan sama rasa takut ketinggalan. Orang yang bisa jaga fokusnya, biasanya bisa jaga uangnya. Lu nggak harus langsung bebas dari semua utang hari ini juga. Yang penting, lu mulai sadar, setiap klik adalah keputusan identitas. Pay later itu bukan soal bayar nanti, tapi soal siapa yang sebenarnya lagi lu latih buat punya kontrol, sistemnya, atau diri lu sendiri. Lucu ya, di awal kita cuma pengen ngerasa bebas, makanya kita pakai pay later biar bisa beli sekarang dan mikir nanti. Tapi ternyata nanti itu nggak pernah datang dalam bentuk ketenangan. Yang datang malah rasa penuh tapi bukan bahagia. Lu harus sadar, dunia ini memang didesain biar lu terus haus. Haus pengakuan, haus kemudahan, dan haus validasi. Tapi ada hal kecil yang bakal balik kalau lu berani berhenti sejenak. Rasa cukup, bukan karena lu punya segalanya, tapi karena lu sadar nggak semua hal harus lu punya buat ngerasa hidup. Uang nggak salah, pay later juga nggak jahat. Yang bahaya cuma satu, waktu lu lupa kalau lu masih punya pilihan. Pilihan buat ngerem, pilihan buat sadar, dan pilihan buat bilang, gue nggak butuh semua ini buat ngerasa cukup. Itulah bentuk kemewahan baru di zaman sekarang. Bisa bilang tidak di dunia yang maksa lu buat terus bilang yes. Ketenangan batin itu nggak pernah bisa dicicil, bro. Kadang lu baru ngerasa benar-benar kaya justru waktu lu berhenti dikejar-kejar. Waktu lu punya ruang buat diam dan sadar kalau lu sudah cukup dari dulu. Lu cuma lupa ngerasainnya. Jadi sudah siap bayar lunas harga diri lu sendiri? Bukan ke sistem, tapi ke diri lu yang selama ini lu abaikan.